Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di Jurnal Kelas Terbuka. Nah, sekarang kita akan bahas nih ya tentang apa itu internet ya. Jadi mungkin kalian berpikir konten macam apa ini ya? Nah, ini adalah konten di mana kita akan membahas tentang internet itu apa ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu atau udah tahu, mungkin kita akan bahas ya internet itu apa teman-teman semua ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas dulu ya outline kita. Jadi saya akan coba sambil nulis ya, karena kayaknya lebih enak kalau kita sambil nulis teman-teman semua ya. Yang pertama ya, kita akan bahas dulu. Jadi kita ada beberapa nih ya yang kita bahas. Pertama adalah bagaimana internet bekerja teman-teman semua ya. Terus yang kedua itu adalah tentang HTTP ya. HTTP itu apa ya? Nah, kita akan bahas HTTP itu apa. Terus lalu bagaimana cara kerja browser ya. Itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat adalah apa itu DNS, karena kita sering banget dengar apa itu DNS ya. Dan juga apa itu domain name. Nanti mungkin ini kita akan bahas di awal ya bersamaan dengan yang internet. Terus juga kita nanti akan membahas tentang hosting teman-teman semua ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang yang pertama itu adalah internet ya. Jadi kenapa internet itu bisa berjalan seperti sekarang ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, ibaratnya gini, kalau misalkan kita punya hubungan ya, jadi net itu kan adalah sebuah jaringan gitu ya. Nah, internet itu berarti adalah hubungan antara jaringan ya, intranet, hubungan antara jaringan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya dua buah komputer ya, kita tuh bisa misalkan menggambarkan ini adalah komputer satu gitu ya. Jelek banget ya. Terus ini ada komputer dua gitu ya. Nah, terus dia akan saling terhubung satu sama lain, teman-teman semua ya. Nah, ini adalah kita sebut sebagai peer to peer ya, atau one to one connection ya. Jadi kita bisa nih membuat komunikasi di antara dua komputer ini gitu. Yang dulu mungkin sering dipakai ya kalau kita main game gitu ya, antar komputer kita coba connect pakai dua komputer. Oke. Itu adalah yang terjadi teman-teman semua dengan internet. Nah, lalu gimana kalau kita tambah satu lagi komputer ya? Kita tambah satu lagi komputer di sini misalkan ya. Kita tambah lagi ada 3 komputer. Oke, 3. Nah, supaya mereka saling berhubungan satu sama lain, berarti komputer 1 harus bisa connect dengan komputer 3, bener nggak? Komputer 2 connect dengan komputer 3. Gitu ya. Jadi sekarang kita punya ini nih ya, koneksi antara mereka semua gitu. Ini adalah koneksi gitu ya. Ini adalah komputer. Oke. Jadi saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, ini itu semakin banyak komputernya semakin rumit ya. Nah, coba kita gambarin deh ya. Nah, kalau misalkan kita punya di sini ada komputer gitu ya. Ini komputer gitu ya. Nah, berarti ini harus saling koneksi ke sini gitu ya. Yang ini juga mungkin ke sini dan ke sini gitu ya. Repot ya. Ini repot nih. Nah, repot lah pokoknya ya, saling terkoneksi semuanya gitu ya. Nah, terus dari sini ya, oke, ada cara yang lebih mudah. Itu adalah dengan menggunakan namanya adalah router, teman-teman semua ya. Jadi yang terjadi apa? Daripada bikin kayak gini ya, kita bisa menggunakan router. Nah, router itu seperti apa? Dengan simple adalah ini kita punya misalkan ada banyak komputer gitu ya. Nah, mereka itu akan terkoneksi dengan satu kotak ya. Ini disebut sebagai router ya. Nah, routernya jadi ini tuh akan connect semua ke ini ya. Ke sini gitu. Nah, jadi semuanya terhubung dengan router ya. Dan di sini menjadi lebih simple daripada yang sebelumnya gitu ya. Daripada sebelumnya. Nah, di sini ini kan menjadi kita sebut sebagai network ya, dari misalkan berapa ini? 1, gerak-gerak ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadinya kita punya 5 komputer dalam satu network gitu ya. Ini disebutnya network teman-teman semua ya. Nah, terus dari sini gimana kalau kita mau konekin lebih banyak lagi gitu ya. Nah, biar bisa connect lebih banyak lagi, akhirnya kita buat router lagi teman-teman semua ya. Jadi ini kalau misalkan saya coba geser yang ini ya. Kita geser, oke, kita resize dan ini akan saya putar dan saya akan pindahin ke sini ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menambah lagi router ya. Jadi di sini dia akan connect ke router lagi ya, ke router di sini. Oke. Nah, terus di sini ada komputer lagi gitu ya. Nah, sekarang kita jadi punya banyak koneksi gitu ya. Oke, keren ya. Jadi itu gimana caranya network bekerja antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi misalkan kita punya di sini ya. Di sini adalah misalkan network sekolah misalkan ya. Ini network sekolah misalkan ya.
Terus dia punya network ini di bagian misalkan ruang guru misalkan ya. Ruang guru sekolah ya, bukan ruang guru yang lain, oke? Ruang guru sekolah. Jadi kita punya dua network. Nah, di antara dua network ini dihubungin dengan satu jaringan yang lebih utama gitu ya. Oke, nah ini teman semua ya. Jadi sekarang kita jadi bisa nambahin banyak router gitu ya. Router bisa banyak banget. Nah itu yang menjadi internet ya. Nah cuman ya kalau kita punya internet teman semua ya. Yang jadi masalah adalah gimana cara mengatur trafficnya gitu ya. Traffic dari satu network ke network yang lain gitu ya. Nah ini yang akan menjadi menjadi persoalan ya. Berarti kita harus ada satu polisi ya atau satu pemerintahan buset ya yang mengatur alur ini semua ya supaya kita bisa saling mencari satu sama lain. Oke. Nah, disinilah ya kita butuh yang namanya adalah mungkin kalian sering dengar ya itu adalah ISP. Oke, ini adalah Internet Service Provider. Oke. Nah, ini adalah Internet Service Provider ya. Nah, mereka fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk bisa terkoneksi dengan jaringan di luar area kerja kita. Misalkan di luar sekolah gitu ya. Kita ingin connect misalkan ke server di Amerika misalkan ya atau dengan komputer di Amerika. Berarti kita harus ada yang memprovide koneksi di antara area ini. Nah, ini adalah si internet service provider kita yang sekarang kita punya ya. Misalkan ada yang pakai Indigo gitu ya, ada yang pakai Biskuit gitu ya. Ada yang pakai first skill, nah itulah ya, pakai itu semua kalian bisa terkoneksi dengan mungkin network di yang area jauh banget gitu ya. Oke, keren ya. Nah, terus sekarang gimana caranya nih ya kita bisa tahu komputer lain itu di mana dan kemana ya kita mengaksesnya gitu. Misalkan kita punya komputer yang ada websitenya yang kita tahu sebagai server gitu ya. Di mana kita bisa mengkonekkan dengan dia gitu ya. Nah, disinilah ya ada yang namanya adalah IP address. Oke. Nah, nyambung nih. Jadi kita punya yang namanya adalah IP address. Oke. Nah, IP address itu kayak kita kalau misalkan di jalan raya itu adalah networknya ya. Nah, kita kalau ngelihat misalkan Jalan Ganesha 10, nah itu adalah IP address atau alamatnya ya. Alamatnya misalkan di sini kita punya alamatnya 192, 168 gitu ya, 21 misalkan ya. Itu adalah IP address kita ya. Ibaratnya bisa aja kita bisa bilang ibarat ya ini ya, ibarat ya. Misalkan ini adalah kotanya gitu ya. Terus ini adalah kecamatan, ini adalah jalannya, ini adalah nomor rumahnya misalkan ya. Misalkan di sini ada Jalan Ganesha 10 ya. Di Bandung misalkan ya, itu adalah alamatnya atau IP address-nya ya. Nah, di sini kita belum ngomongin yang namanya adalah nama ya. Namanya ya dari sini kita sebut sebagai domain ya. Di sini ada yang namanya adalah domain. Oke, domainnya itu bisa berubah menjadi misalkan di sini adalah www.google.com. Itu adalah domainnya. Nah, ini ya, dua ini itu saling berhubungan ya. Berhubungan satu sama lain. Jadi ya, IP address-nya apa, domainnya apa ya, itu bisa saling terhubung ya. Nah, yang bawah contoh yang tadi kita buat, yang Jalan Ganesha 10 ini domainnya itu menjadi Institut Teknologi Bandung gitu ya. Teknologi apa itu? Tekondong apa ya? Bandung lah ya. Nah, gitu ya. Institut Teknologi Bandung ya. Jadi ini saling terhubung gitu ya. Jadi ada IP address, ada domain ya. Nah, lalu siapa yang memetakan ini semua ya? Memetakan ini semua siapa? Nah, disinilah ya yang namanya adalah DNS teman-teman semua ya. Nah, disinilah DNS bekerja ya. Jadi DNS fungsinya apa ya? DNS itu adalah fungsinya adalah untuk mengkonversi ya yang IP address ya itu menjadi nama ya atau disebut sebagai domain atau hostname ya. Nah, ini yang mengatur ini semua itu adalah DNS. Ya, domain name system ya, domain name system teman-teman semua ya, di mana kita bisa tahu sebagai orang ya, kita tahu itu namanya apa gitu ya, misalkan kayak google.com tanpa perlu tahu IP-nya berapa ya, DNS. Nah,
Lalu apa hubungannya sama si ISP? Nah, ISP ini ya dia akan terhubung dengan ini ya si DNS ini untuk mendapatkan info. Misalkan saya mau buka google.com, saya bilang ke ISP-nya, "Hey, saya mau google.com." Nanti ada DNS-nya di sana yang akan google.com IP-nya sekian ya. Nanti DNS-nya itu beda-beda nih. Misalkan Indonesia, google.com-nya IP-nya berapa ya. Di hostnya mungkin di Singapura misalkan ya. Nanti dari Jepang saya mau buka google.jp. Nah, nanti itu DNS-nya yang siapa yang punya, nanti dia akan metain untuk yang daerah Asia Pasifik misalkan ya, atau Jepang aja gitu ya. Jadi itu bagaimana kita semua bisa terhubung satu sama lain ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita belajar web programming, teman semua? Nah, di sini ya kita perlu satu tempat, teman semua, untuk kita menaruh website-nya ya. Website-nya kita taruh di mana? Kita taruh yang namanya adalah hosting ya. Hosting ini fungsinya buat apa? Untuk menaruh semua yang kita buat, dan kita bisa dapat IP address ya. Kita dapat domainnya, namanya apa ya. Misalkan saya mau buat ya ucupkeren.com misalkan, itu adalah domainnya, IP-nya misalkan 111.222 ya 311 misalkan ya. Itu adalah IP address-nya. Nah, itu yang akan di-provide oleh hosting ya. Nanti ada juga yang namanya adalah registrar ya. Itu adalah registrar untuk bagian domainnya. Oke. Nah, di sini teman-teman semua ya. Nah, ngomongin tentang hosting ya, di sini ada teman-teman semua itu adalah provider hosting ya. Ini adalah Niaga Hoster ya. Ini adalah hosting nomor 1 di Indonesia ya, yang sangat mumpuni teman semua ya. Ini yang saya rekomendasikan. Nah, di sini sekarang ya kebetulan di Niaga Hoster itu sedang ada diskon up to 75% teman semua ya. Jadi ini lagi murah banget. Ya, di sini juga kita bisa naruh beberapa file ya yang kita punya ke dalam hostingannya sehingga bisa diakses sama semua orang gitu ya. Nanti kita akan dapat IP-nya, kita akan dapat domainnya gitu. Nanti kita daftarin ke sini gitu ya. Nah, di sini kita ada penawaran terbaik, itu adalah untuk yang diskon 75% yang di bagian personal. Ini kalian silahkan pilih paketnya. Nah, di paket ini ya teman-teman semua, kita akan mendapatkan diskon up to 75% ya untuk yang 3 tahun ya, sehingga kita dapatkan di sini jadi nggak dari 3.500.000 tapi jadi 896 ya. Ini adalah hostingnya, di mana kita menaruh file-filenya teman-teman semua ya. Nah, lalu di sini ada domain baru. Nah, ini adalah domain tadi ya, di mana kita menaruh mungkin nama tokonya atau nama websitenya ya. Contohnya adalah di sini saya bikin adalah ucupkeren ya .com. Oke, ini kalau saya cek domain ucupkeren.com pasti belum ada yang punya ya. Belum ada yang punya. Nah, ini yang akan kita pakai sebagai domainnya. Nanti IP-nya berapa? Kalian akan dapatkan IP-nya nanti setelah daftar gitu ya. Nah, ini silakan ditambahkan saja ke dalam card-nya ya. Nanti juga di sini teman-teman semua ya. Di sini kita akan bisa menggunakan juga kode kupon teman-teman semua ya. Nah, kode kuponnya itu adalah dengan menggunakan kelas terbuka ya. Kelas terbuka ya, ini kalian silahkan digunakan. Nanti kalian akan mendapatkan tambahan diskon lagi teman-teman semua ya. Jadi lebih murah lagi. Oke. Nah, juga pembayarannya juga sangat mudah. Kalian bisa menggunakan bank manapun yang kalian punya gitu ya. Kalau misalkan nggak punya tabungan, kalian bisa punya lah ya. Nanti misalkan kita tambahin juga QRIS ya atau KRIS. Di sini bisa pakai banyak bank, juga pakai e-wallet bisa, atau mau ke Alfamart, Indomart, Lawson ya, terserah kalian ya. Mau pakai kartu kredit, PayPal juga boleh ya. Oke, jadi itu adalah untuk Niaga Hoster ya, untuk bagian hostingannya teman-teman semua ya. Jangan sampai kelewatan untuk promonya dan gunakan kode kupon kelas terbuka. Oke ya, lanjut ya. Nah, lanjut teman-teman semua. Jadi setelah kita naruh file ya di bagian server gitu ya. Nah, terus kan kita akan mengakses ya si bagian IP address, domainnya yang kita udah buat tadi si Ucup Keren. Nah, lalu kita akan bahas juga internetnya. Kan kita yang kita kenal adalah ada HTTP ya. Jadi misalkan kita punya di sini ada klien atau kita ya user. Terus kita di sini itu punya bagian server ya. Server yang tadi misalkan di-hosting oleh Niaga Hoster ya. Hostingannya di sana ya. Terus tadi kita punya namanya adalah www.ucupkeren ya. .com. Nah, terus kita akses ke sini kan. Set gitu ya. Terus kita dapat data balik gitu ya. Di user itu akan ada yang namanya adalah browser ya, yang nanti kita akan bahas juga ya. Nah, ini user itu meminta ke server itu menggunakan apa ya. Kita gunakan itu adalah HTTP teman-teman semua ya, Hypertext Transfer Protocol ya. Di sini ada yang namanya adalah HTTP
ya. Nah, HTTP itu berguna untuk berkomunikasi antara browser ya dengan server, teman-teman semua ya. Nah, di sini itu ada dua ya terminologi. Itu ada HTTP request kalau kalian pernah dengar, dan ada HTTP response ya. Jadi kita request dan kita akan mendapatkan file-file yang kita butuhkan ya. Nanti juga sama, kalian mau pakai API gitu ya, itu bisa pakai misalkan HTTP request, saya mau minta headernya adalah HTML, CSS, dan JavaScript ya. Kalian akan mendapatkan data itu semua. Atau kalian HTTP request-nya saya mau minta JSON aja, bisa ya, nanti kalian akan dapatkan file JSON gitu ya. Nah itu macam-macam tuh ya, itu HTTP request yang sering kita gunakan sebenarnya saat kita akses di website gitu ya. Nah di sini ya, misal ya, saya akan coba contohkan. Nah di sini misalkan saya buka www.google.com ya. Nah, di sini kita lihat inspect element, teman-teman semua ya. Terus kita masuk ke network ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, saya refresh dulu ya. Ini kita refresh ya. Nah, di sini ada www.google.com ya. Ini ya. Di sini saya lihat headernya. Nah, ini teman-teman semua adalah request-nya. Ya, ini yang kita lakukan, request ke server ya dengan cara ini nih ya. Metodenya get, saya minta ya. Link ini www.google.com. Path-nya adalah ini ya, dengan datanya adalah ini ya, HTML dan sebagainya. Nah dari sini ya, setelah kita minta ke sana, terus ada respon dari servernya. Servernya respon 200, oke, responnya berhasil ya. Terus dikirimkan semua file yang dibutuhkan ke user ya, dikirimkan semua datanya ke user ya. Di sini ada responsnya dan kita akan dapatkan ini semua teman-teman semua ya. Jadi ada ini, ada mana, ada bagian HTML-nya dan semuanya ya. Ini coba saya close. Nah di sini akan ada JS-nya ya, akan ada banyak banget ya data yang dikirimkan dari Google servernya gitu ya ke kita. Oke. Nah juga kalau misalkan kita lihat di bagian elemennya sources ya, di sini ada beacons ya, ada macam-macam ya. Ini adalah bagian data yang ada dari sana dikirim ke kita gitu ya. Kalau misalkan kita mau lihat lagi yang lebih aneh, kita misalkan coba buka Tokopedia misalkan ya. Ini coba kita buka Tokopedia. Nah ini ya, ini adalah file yang dikirimkan oleh Tokopedia, teman semua, banyak banget ya. Tuh lihat, ini source-nya, ada analytics Google ya, ada event-nya, ada AppKey. Wah ini banyak banget nih ya yang dikirimin tuh. Ada font-nya, terus ada frames-nya ya, ada image banyak banget. Ini yang dikirimkan sama servernya si Tokopedia. Gitu teman-teman semua ya. Nah di sini ya, jadinya sekarang kita request ya, kita minta, terus kita dapatkan responnya dari server ya. Nah, responnya biasanya yang kita dapetin apa ya? Yang paling utama itu adalah yang kita dapetin itu, pertama ya, itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript ya. Paling gampangnya lah ya. 3 file ini dikirim dari server gitu ya, terus nanti diolah oleh browser ya. Nah, browser sendiri itu punya beberapa teknologi yang mungkin beda-beda antara browser teman-teman semua ya. Ada yang misalkan HTML ya dibaca, terus nanti ada CSS masuk, terus nanti di-combine ya, terus ditampilin ya DOM-nya, di-render, terus diwarnain pakai CSS, terus ditampilkan ke display. Ada juga yang semuanya dibaca ya HTML, CSS, terus nanti ada bagian JavaScript ditaruh di renderer gitu ya, nanti digabungin semua sehingga nanti HTML, CSS, dan ada animasi pakai JavaScript misalkan ya. Nah itu browser, tiap browser itu punya teknologinya masing-masing teman-teman semua ya. Nah jadi sekarang ya kita bisa mendapatkan gambar dan website yang bagus dari server gitu, dari internet. Nah itu teman-teman semua ya, urutan bagaimana kita bisa terkoneksi dengan server atau dengan internet atau dengan website gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana internet bekerja secara simpelnya teman-teman semua ya. Nah, kalau kalian mau belajar lebih dalam, silahkan di googling lagi ya. Jadi pertama tadi ada apa? Bagaimana internet bekerja, networking bekerja, terus juga ada IP address ya, bagaimana kita saling terkoneksi dengan alamat-alamatnya. Terus juga ada DNS ya yang merubah IP address ini menjadi domain name ya, terus domain name-nya juga nanti kita juga yang DNS itu juga bekerja sama dengan si ISP gitu ya, yang kita langgan gitu ya, misalkan pakai mobile atau misalkan pakai di rumah gitu ya, itu bisa kita akses website tanpa harus menggunakan IP address ya. Lalu juga tadi ya ada hosting ya, di mana kita menaruh file kita ya. Di sini saya merekomendasikan Niaga Hoster, dan jangan lupa juga kalian cek ya untuk promonya dan gunakan kode kupon kelas terbuka.
Lalu di hosting ini kita naruh file-file yang kita butuhkan untuk membuat website ya, ada HTML, CSS, JavaScript, itu yang paling pentingnya. Nah, nanti browser ya saat kita membuka alamat tadi ya, domainnya itu akan meminta HTTP request, oke, dan dia akan mengambil data ya, dan dia akan meminta ke server ya untuk meminta data. Nanti servernya akan merespon. Kalau misalkan 200 dia akan mengirimkan file. Kalau nggak ada berarti kita salah nge-request gitu ya misalkan ya. Nanti dia akan ngasih 404 ya. Jadi not found ya. Misalkan nggak ada nih path itu, alamat itu nggak ada, kamu nggak bisa dapat file apapun. Dikasihlah 404, koneksi gagal gitu ya. Nah, dari sini browser kita akan mengolah semua data itu ya, sehingga browser kita menampilkan gambar yang sekarang kita lihat di internet atau di browser kita gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah bagaimana internet bekerja ya, semoga dapat idenya ya. Jadi sekarang kita tahu nih ya komponen-komponen penting dan kenapa kita juga kalau mau belajar internet kita harus tahu semua jargon ini ya. Oke teman-teman semua, jadi mungkin itu aja videonya untuk kali ini ya. Jadi keep coding style teman-teman semua, semoga ilmunya berguna. See you next video ya. Bye!